Oke, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke guys, kali ini saya mau bikin video react kembali, dan video saya ambil dari channel Beda Enggak. Oke, video ini berjudul Jokowi Murka, Warisan Budaya Indonesia diklaim Malaysia. Oke, ini uploadan 5 hari yang lalu ya. Bagaimana ceritanya, dan kita tonton bareng ya. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bisa klik dulu untuk bisa subscribe, dukung channel ini. Oke, kita langsung aja tonton satu video dan langsung saja. Heho Pop Gengs. Persidangan Sambo baru-baru ini mendapat sorotan karena hanya dia satu-satunya terdakwa yang menggunakan batik. Banyak yang mencibir, katanya mirip gaya mau ke kondangan. Tapi pelestari batik mengatakan hal lain. Ternyata ada makna di balik pemilihan motif batik yang dikenakan Sambo. Soalnya batik kan memang punya makna yang dalam dan keren ya. Gak heran kalau budaya batik sempat diklaim sebagai warisan budaya negara tetangga kita. Gak cuman batik, ternyata masih ada beberapa warisan budaya lain yang sempat jadi polemik karena sempat diklaim sama Malaysia. Yes, rendang itu dari Malaysia ya. Tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu nih kalau ada yang namanya warisan budaya tak benda, atau dalam bahasa Inggris disebut Intangible Cultural Heritage, disingkat ICH. Warisan budaya tak benda ini adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan atau keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat. Mulai dari yang pertama, tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Kedua, seni drama. Lalu yang ketiga, praktik sosial, ritual, dan acara meriah. Keempat, pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta, atau keahlian tradisional. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan komunitas adat saat ingin mengusulkan penetapan warisan budaya tak benda agar bisa dilestarikan dan dilindungi. Tidak mudah mendapat pengakuan UNESCO karena harus memiliki dokumen sejarah, kajian akademis, foto-foto, dan video yang lengkap mengenai asal-muasalnya. Salah satu warisan budaya tak benda yang sudah mendapat pengakuan UNESCO adalah pencaksilat. Nah, penetapan ini dilakukan saat sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Bogota, Kolombia di penghujung tahun 2019 lalu. Dan ternyata nih prosesnya sampai butuh waktu 2 tahun loh. Dan ternyata di kesempatan yang sama Malaysia juga mengajukan silat sebagai warisan budayanya. Hal ini sempat menjadi sorotan netizen dengan tuduhan saling klaim. Tapi UNESCO menegaskan kalau antara silat dari Malaysia dan tradisi pencak silat dari Indonesia itu memiliki perbedaan. Silat Malaysia memiliki aspek bela diri dengan sejarah yang cukup panjang. Sedangkan tradisi pencak silat Indonesia ini lebih ke aspek spiritual dan seni. Gimana Pop Gengs? Perdebatan dipersilahkan dengan terbuka di kolom komentar. Selanjutnya, ada pertunjukan wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003 menjadi Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional karena telah diakui dunia. Gak heran kalau tahun 2021 desainer Malaysia Jamie Chung jadi bulan-bulanan netizen Indonesia karena dianggap mengklaim wayang kulit yang diaplikasikan ke motif sepatu Adidas. Gak lama setelah itu pihak Adidas Singapura pun meminta maaf.
Tidak sekali, Malaysia juga pernah dituduh mencontek budaya Indonesia karena Miss Grand Malaysia memakai kostum wayang kulit untuk berlaga di ajang Miss Grand Internasional yang digelar di Venezuela tahun 2019 lalu. Oke. Padahal kan bukti otentik yang menguatkan bahwa wayang sudah ada sejak abad ke-9 ada banyak loh. Mulai dari penggunaan nama Mawayang yang ada dalam prasasti pada zaman Prabu Dia Balitung tahun 829 Saka atau 709 Masehi. Juga di prasasti Jaha tahun 762 Saka. Dan prasasti Candi Perot tahun 772 Saka. Ditemukan kata manepel. Manepel ya. Lantas, bagaimana dengan reok Ponorogo yang sudah sejak tahun 2006 heboh diklaim oleh Malaysia? Padahal menurut sesepuh toko reok Ponorogo, Haji Ahmad Tobroni Torejo, seni dan budaya reok ini sudah dikenal masyarakat Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sejak sebelum abad ke-15 sebagai bentuk sindiran seorang punggawa kerajaan Majapahit, Surya Alam, terhadap Raja Majapahit Brawijaya kelima karena mudah dipengaruhi istrinya yang bernama Putri Campa. Nah, seni reok mulai dikenal di Malaysia setelah banyak warga Ponorogo yang merantau ke negeri jiran itu. Seni reok mereka mainkan di Malaysia sebagai pengobat rindu kepada keluarga dan menghilangkan kebosanan saat bekerja. Hingga kemudian muncullah kabar bahwa Malaysia ingin mengklaim seni reok karena mengetahui kalau pemerintah Indonesia kala itu tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Tapi lebih mengutamakan jamu untuk diusulkan sebagai wisata budaya tak benda ke UNESCO. Tapi kabar itu dibantah oleh Kedutaan Besar Malaysia. Dan saat ini usulan reok Ponorogo sudah masuk ke meja sidang UNESCO. Kita tunggu hasil akhirnya tahun ini ya. Oke, tapi kalau masalah Ponorogo ini kan masih dalam proses persidangan di UNESCO ya. Tapi kalau merujuk ke nama Ponorogo sendiri kan itu kan cuma ada di Indonesia ya. Insya Allah pasti hak ciptanya ataupun hak patennya tetap milik Indonesia ya. Nah, berikutnya ada batik dan sudah resmi diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Dan sejak itu pemerintah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk pelestarian seni batik dan merekomendasikan agar batik digunakan di berbagai acara formal. Umur batik diperkirakan sudah lebih dari 1 milenium atau 1000 tahun. Meski asal mula batik sih belum spesifik diketahui. Tapi diyakini bahwa kain tersebut dibawa ke Asia melalui bagian dari wilayah India dan digunakan di sejumlah wilayah di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Tapi yang pasti kata batik diambil dari bahasa Melayu Indonesia yang berarti proses pencelupan kain. Batik mencapai masa kemasannya pada abad ke-19 lalu menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Makanya gak heran kalau lagi-lagi batik ini juga pernah diklaim Lavanya Sivaji, Miss World Malaysia 2021 yang mengupload foto dengan caption seperti ini. Kain batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya. Oleh karena itu, saya mempersembahkan kepada Anda gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 yang terbuat dari kain batik Malaysia. Tentu saja seketika diseranglah oleh netizen dan berujung permintaan maaf tak lama setelah itu. Begitu juga nih dengan makanan khas Padang, Sumatera Barat, yakni rendang. Makanan ini juga pernah diklaim orang Malaysia. Yes. Rendang itu dari Malaysia ya. Video berdurasi 6 detik ini juga sempat menjadi pembicaraan panas di media sosial. Tapi ya karena emang banyak orang Sumatera Barat yang tinggal di sana dan memasak rendang kan ya. Padahal faktanya pihak Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf sudah mendaftarkan rendang sebagai makanan asli Indonesia di UNESCO pada tahun 2010 dengan nomor registrasi 776. Tapi ternyata belum diterima sampai sekarang. Pihak pemerintah terus berupaya agar rendang bisa mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda lewat UNESCO.
Ya, walaupun belum resmi, tapi rendang sudah pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia berdasarkan polling CNN pada 2011. Terus apa lagi? Gak cuman rendang, ternyata lagu Rasa Sayangnya pun pernah diklaim Malaysia dalam bentuk iklan pariwisata serta Oke. diputar saat seremonial SEA Games 2017 loh. Ini acaranya. Padahal jelas-jelas ya, lagu Rasa Sayangnya diciptakan Iya. oleh Paulus Pea yang berasal dari Rasa Maluku Sayangnya. yang tercatat di tahun 1958 Solo ini di ya? Lokananta, Solo. Oh iya. Nah, karena bikin warga Indonesia geram nih, Iya. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia Rais Yatim pun angkat bicara dengan mengakui secara resmi bahwa lagu Rasa Sayangnya ini adalah milik Indonesia. Rasa sayangnya, rasa sayang. Oke teman-teman ya, menurut kalian gimana nih ya persoalan seperti ini ya? Karena secara sejarah ya Indonesia itu sama Malaysia itu akan selalu berkaitan ya, karena ini peristiwa tempo dulu, baik hal itu tentang kebudayaan, tradisi dan sebagainya ya, seperti halnya budaya seperti wayang ya. Tapi bagaimana asal usulnya dulu yang harus kita telusuri ya. Oke, di Malaysia bisa ada wayang, di Indonesia bisa ada wayang. Tapi tentunya kan mungkin ada asal mulanya dari mana, misalkan wayang itu berasal ya. Oke, itulah yang berhak ya sebagai penyandang pewaris dari budaya wayang misalnya ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan untuk teman-teman silakan dukung channel ini ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.